Calon manajer Kopdes dilatih militer, apa hubungannya? Mari kita bicarakan secara terus terang dan tanpa basa-basi. Ada dua hal mendasar tentang koperasi desa yang perlu dikritik keras dan ditanya secara terbuka kepada pemerintah. Pertama, mengapa pemerintah mengirim calon pimpinan dan manajer koperasi desa untuk mengikuti pelatihan dengan pola militer? Kita tanya secara langsung apa tujuannya, apa manfaatnya untuk koperasi. Dalam pelatihan itu mereka diajari cara berbaris rapi, mengikuti jadwal yang sangat kaku, menjalani disiplin yang ketat, serta mematuhi aturan secara mutlak. Semua itu adalah sistem yang berlaku di lingkungan militer. Tapi ini lembaga usaha milik rakyat, bukan satuan pertahanan. Tugas seorang pimpinan koperasi jelas tertera, harus bisa mengatur keuangan, mencatat untung rugi, mencari pasar pemasaran, menjual hasil usaha warga, dan menyelesaikan segala persoalan lewat musyawarah. Semua itu dibutuhkan keahlian mengelola usaha, berkomunikasi dan melayani anggota atau melayani konsumen, bukan kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan dunia usaha. Kalau tujuannya benar-benar ingin memajukan ekonomi desa, mengapa pemerintah tidak mengirimkan mereka mengikuti pelatihan pengelolaan usaha, akuntansi sederhana, pemasaran, atau tata kelola koperasi yang sesuai peraturan resmi? Mengapa justru memilih jalur yang tidak memberikan manfaat apapun untuk kegiatan usaha? Ini adalah keputusan yang salah arah, membuang waktu dan anggaran, serta membuktikan bahwa pemerintah tidak memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan agar koperasi bisa berkembang. Kebijakan ini tidak masuk akal dan patut dikritik keras. Sekarang kita sambungkan langsung dengan masalah kedua yang tak kalah mencolok. Penempatan lokasi pembangunannya yang aneh dan nyeleneh, semua mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Sebuah koperasi yang berfungsi sebagai tempat usaha harusnya dibangun di tempat yang strategis, dekat jalan raya, dekat pemukiman warga, mudah dijangkau kendaraan, dan berdekatan dengan calon pembeli. Tapi apa kenyataannya? Banyak koperasi desa dibangun persis di tengah hutan lebat yang tertutup semak belukar. Ada juga yang dipaksakan berdiri di atas tebing curam. Tanahnya tidak stabil dan rawan longsor kapan saja. Bahkan ada yang didirikan tepat berdampingan atau di depan area kuburan. Tempat yang seharusnya dijaga ketenangan dan kesuciannya malah dijadikan lokasi untuk kegiatan jual beli. Mengapa tempat-tempat seperti itu disetujui sebagai lokasi pendirian koperasi? Pemilihan lokasi seperti ini secara langsung mematikan potensi usaha sejak hari pertama pembangunannya. Tidak ada alasan ekonomi, tidak ada alasan teknis, dan tidak ada alasan logis apapun yang bisa membenarkan keputusan ini. Ini bukan kesalahan perencanaan, melainkan pilihan yang dibuat secara sengaja seolah-olah ingin membuat koperasi ini tersembunyi dan terhindar dari pengawasan warga. Jika kedua hal ini disatukan, menurut saya kesimpulannya menjadi sangat jelas. Pemerintah melatih pimpinan dengan sistem yang tidak berguna untuk usaha, lalu membangun koperasinya di tempat yang mematikan peluang usaha. Apa tujuan sebenarnya dari program ini? Jelas bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita tegaskan kembali secara terbuka, pemerintah itu wajib memberikan jawaban yang jelas dan masuk akal. Apa tujuan melatih pimpinan koperasi dengan pola militer? Apa manfaatnya untuk pengembangan usaha dan mengapa disetujui pembangunannya di tempat-tempat yang aneh dan tidak layak? Selama belum ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, hal ini tetap menjadi bukti kegagalan dan penyimpangan dalam program yang diklaim ditunjukkan untuk kepentingan rakyat. Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bagaimana dan apa alasannya koperasi desa dibangun di tempat-tempat yang menyeleneh, dan mengapa calon manajer koperasi desa harus dilatih militer? Jawabannya, tidak ada yang tahu.